Coba perhatikan teman Ananda baik yang di depan, di belakang maupun di samping. Apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Semuanya hadir. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Apakah semuanya sudah sarapan pagi tadi? Benar. Baik, Bu. Kenapa Savana belum sarapan pagi? Ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, silakan sampah-sampah yang di bawah mejanya dibuang terlebih dahulu. Kinasai di belakang kinasai. Kalau kinasai sampahnya dibuang. Yaitu mengenai kerajaan-kerajaan maritim Islam di Indonesia. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengaruh kerajaan Indonesia pada bidang sosial, ekonomi, politik maupun kebudayaan. Capek, letih, lesu, dan kurang semangat. Jadi kalau ibu bilang 11 IPS 1, jawabnya semangat. 11 IPS 1, semangat. Kita lanjutkan. Tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai kerajaan-kerajaan maritim Islam di Indonesia. Jadi Ibu akan membagi kata KPD-nya.
Siswa mampu mengidentifikasi kerajaan-kerajaan maritim Islam di Indonesia. Yang kedua, siswa mampu menganalisis dampak dari kerajaan-kerajaan maritim di Indonesia baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial maupun kebudayaan. Maritim Islam di Indonesia ini ada beberapa poin penilaian. Penilaian dari tugas, diskusi kelompok, kuis maupun dalam penilaian dalam permainan kelompok. Baiklah, kita masuk ke materi kerajaan-kerajaan maritim Islam Indonesia. Kalau membahas mengenai kerajaan-kerajaan maritim Islam di Indonesia, kita terlebih dahulu harus tahu bagaimana proses masuk dan penyebaran Islam di Indonesia. Mengenai proses masuk dan penyebaran Islam di Indonesia, tidak terlepas dari teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang memiliki sejarah bahari yang sangat panjang. Baik itu berkaitan dengan melaut, pelayaran. Dalam kegiatan melaut dan pelayaran ini berkaitan juga dengan proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Penyebaran dan pengembangan agama Islam di Indonesia ini tidak terlepas dari 3 teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Mengenai 3 teori masuknya agama Islam ke Indonesia itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Mansur dalam bukunya berjudul Mencari Sejarah, ada 3 teori mengenai proses masuk dan perkembangan agama Islam di Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan tadi, menurut Ahmad Mansur ada 3 teori mengenai proses masuk dan penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat, yang kedua ada teori Mekah, dan yang ketiga ada teori Persia. Nah, di sini siapa yang mau mengenai teori Gujarat? Coba lagi Pak. Menurut teori Gujarat, Islam masuk ke abad 13. Ada lagi yang menambahkan? Yang dibawa oleh orang Gujarat dari India. Kita beri tepuk tangan dulu untuk dan Savana. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Latif pada Savana tadi, bahwa menurut teori Gujarat, Islam dibawa oleh para pedagang Gujarat menuju Nusantara pada abad ke-13. Hal ini dibuktikan dengan makam Sultan Malik Al-Saleh yang dimana nisannya berukiran budaya Gujarat. Kita lanjut ke sebelum itu teori Gujarat ini didukung oleh Snow Burbraje. Kita lanjutkan ke teori Mekah. Ada yang tahu mengenai teori Mekah? Coba lihat ya. Mereka dikemukakan oleh Ada yang mau menambahkan? menurut teori mereka, Islam masuk pada abad ke-7. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Resya dan Savana, bahwa kalau teori Mekah ini lahir sebagai bantahan terhadap teori Gujarat. Karena menurut Buya Hamka, pada saat abad ke-13 itu sudah ada perkembangan agama Islam di Nusantara. Jadi teori Mekah ini lahir atas tambahan terhadap teori Gujarat, di mana menurut teori Mekah, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 yang dibawa oleh pedagang Arab itu sendiri. Kita lanjut ke teori Persia. Menurut teori Persia, Islam masuk berasal dari Persia yang dibawa oleh pedagang Persia ataupun Iran itu sendiri. Bukti dari teori Persia ini dapat kita lihat dengan adanya perayaan 10 Muharram, baik itu di Pariaman maupun di Jawa, terhadap untuk memperingati kematian dari cucu Nabi Hasan dan Husain. Sedikit materi mengenai proses masuk dan perkembangan agama Islam di Indonesia. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan maritim Islam di Indonesia. Untuk membahas materi ini silakan bentuk kelompok menjadi 4 kelompok dan setiap kelompok beranggotakan 2 orang. Silakan duduk menurut kelompoknya masing-masing.
Untuk kelompok 1 itu Latifah, 2 Alesya, 3 Mafia, dan 4 Kinase. Untuk kelompok 1 membahas mengenai kerajaan Samudra Pasai, yaitu dari tahun lahir, kehidupan sosial, ekonomi maupun politik. Yang kelompok 2 kerajaan Demak, yang kelompok 3 membahas tentang kerajaan Kelantan, yang kelompok 4 membahas tentang kerajaan Gorontalo. Silakan lakukan diskusi kelompok. Baiklah, waktu diskusinya sudah habis, sudah 15 menit. Silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu untuk menampilkan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Alafia. Kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang hasil diskusi pada hari ini yang mengenai tentang kerajaan Samudra Pasai. Baiklah, saya persilakan kepada rekan saya. Kerajaan Samudra Pasai adalah Samudra Pasai berdiri sejak tahun 1128 yang terletak di pantai timur Sumatera. Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim yang didukung oleh kawasan perdagangan merupakan bagian dari kehidupan ekonomi Samudra Pasai yang cemerlang. Untuk mendukung perekonomian, masyarakat Samudra Pasai menggunakan alat tukar berupa koin dinar, emas, dan dari tanah. Nilai 1 dinar sama dengan 1.600 ribu. Meski berbeda, pada Samudra Pasai sebagai pusat tinggal selama lama, menjadikan kota oleh pelabuhan baru di sekitaran Jamaica. Hal ini menyebabkan kemunduran ekonomi Samudra Pasai, ditambah kedatangan Portugis yang menguasai dan monopoli Malaka. Baiklah, ini yang saya sampaikan dari rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kelompok 2. Silakan kelompok 2 menampilkan hasil diskusinya. Azan.
Tahun berdirinya Kerajaan Banten. Tahun berdirinya. 1552. Bisa jalan dong. Merah juga biru. Melakukan permainan ular tangga. Jadi kan pemenangnya kelompok 1 dan kelompok 2, itu Savana dan Reza. Baiklah, untuk permainan itu jadi penutup pembelajaran kita hari ini. Jadi ada yang mau ditanyakan? Ya. Apakah sudah paham materinya? Sudah. Baiklah, untuk minggu depan kita melanjutkan materi mengenai pengaruh kerajaan-kerajaan maritim Indonesia dalam bidang politik, sosial, ekonomi maupun kebudayaan. Untuk tugas minggu depan, kalian harus membuat resume mengenai kerajaan-kerajaan maritim Indonesia dalam bidang politik, sosial, ekonomi maupun kebudayaan. Baiklah, Ibu cukupkan sampai di sana. Assalamualaikum.